Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam genre. Selamat datang dalam podcast Remaja Hebat Wansilo dalam tajuk Pasti. Podcast Remaja Sehat dan Positif, salah satu program Sekolah Siaga Kependudukan SMP Negeri 1 Selongmerto. Di sini kita akan mengobrol santai tentang berbagai permasalahan remaja, dari masa pubertas, masa pergaulan, masalah kesehatan dan mental remaja. Karena remaja yang sehat adalah remaja yang kuat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan. Bersama saya, Ibu Amelia Febriana yang akan memandu podcast pada hari ini, dan di samping kanan saya ada Kak Eka dan Kak Bastian selaku Duta Genre SMP Negeri 1 Selongmerto. Halo Eka, halo Bastian. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kalian berdua kan sudah terpilih nih menjadi Duta Genre SMP Negeri 1 Selongmerto. Bu Amel pengen tahu dong, gimana sih perasaannya? Wow, tentunya sangat luar biasa sekali Bu, dan saya sangat senang dan bersyukur karena dapat terpilih menjadi bagian di organisasi SSK Wansilo Beken. Karena menurut saya organisasi ini dapat menjadi wadah untuk para remaja mengetahui informasi terkait kesehatan remaja, baik itu kesehatan fisik, mental, maupun bagaimana caranya kita untuk merencanakan masa depan yang ideal. Wah, keren sekali. Betul sekali, karena SSK atau Sekolah Siaga Kependudukan ini merupakan salah satu program sekolah yang bertujuan untuk menyiapkan generasi aktif dan sehat. Nah, sekarang nih kalau untuk Bastian sendiri, kan kamu sudah menjadi Duta Genre SMP Negeri 1 Selongmerto. Program apa sih yang sudah kamu lakukan? Nah, baik, tugas menjadi Duta Genre itu udah jelas banget ya. Kita membagikan informasi seputar kesehatan bagi para remaja dan teman-teman sebaya. Nah, saya bersama teman-teman SSK telah melaksanakan sebuah program, yaitu pembuatan pamflet informasi tentang kesehatan remaja, kayak contohnya anti-bullying, terus ada juga bahaya pacaran, terus kegunaan tablet tambah darah, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu, kami bersama guru-guru di SMP Negeri 1 Selongmerto telah membuat sebuah pojok kependudukan yang dimana bisa diakses oleh semua elemen, baik guru, karyawan, siswa, bahkan orang tua. Nah, kami juga telah berinisiasi membuat sebuah segmen podcast yang dimana kita berharap bisa menjadi sebuah wadah informasi bagi seluruh pihak dan juga bisa diakses lebih banyak lagi gitu. Wah, keren sekali ya. Ternyata sudah banyak sekali program yang kalian lakukan untuk mensukseskan program Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 1 Selongmerto ini. Nah, selanjutnya mungkin kalian bisa ceritakan nih, sejak kapan kalian terpilih menjadi Duta Genre di SMP Negeri 1 Selongmerto. Mungkin para pendengar kan belum tahu secara detail bagaimana sih pemilihannya. Jadi, pemilihan Duta Genre di SMP Negeri 1 Selongmerto itu diadakan pada tanggal 25 Februari tahun 2025. Tetapi sebelumnya kita ada pembekalan, baik itu dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru pendamping, dan juga ada dari pendamping KB tingkat kecamatan. Bahkan ada dari Duta Genre di Kabupaten Wonosobo. Nah, pembekalannya itu tidak hanya diberikan secara materi, tetapi kita diajak untuk bersenang-senang juga. Lalu, puncak acara grand final pemilihan Duta Genre didatangi oleh pendamping KB tingkat kecamatan, bahkan Duta Genre Wonosobo sebagai jurinya. Luar biasa sekali ya Eka untuk pengalamannya. Nah, pembahasan tentang kesehatan remaja ini tentu sangat luas dan menarik. Terlebih kalian sedang berada di fase remaja. Ngomong-ngomong tentang remaja nih, Bu Amel tuh akhir-akhir ini sering sekali mendengar kata-kata FOMO. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu FOMO? Baik, nah kita sering banget nih dengerin kata-kata FOMO. Nah, FOMO ini sebenarnya adalah singkatan dari kata-kata bahasa Inggris, yaitu fear of missing out, yang artinya itu takut ketinggalan. Nah, FOMO ini biasanya muncul karena rasa iri. Contohnya, kalau semisal saya ini punya teman pada jalan-jalan, terus posting-posting di IG, saya lihat terus saya ngerasa kayak, ini teman saya aja bisa, masa saya nggak bisa? Nah, dari situlah muncul kata FOMO begitu. Nah, tapi sayangnya nih ya, banyak banget nih remaja-remaja sekarang yang FOMO tapi pada hal-hal negatif. Contohnya kayak merokok, terus pakai narkoba, pacaran, dan masih banyak lagi. Terus juga banyak banget nih temuan-temuan temen itu ikut-ikutan tren tapi nggak tahu dampak sama akibat kedepannya itu bagaimana. Betul
banget. Bu Amel setuju sekali dengan tanggapan Bastian mengenai FOMO yang tadi disampaikan, terutama beberapa anak itu melakukan FOMO tapi mereka tidak tahu nanti akibat mendatangnya itu seperti apa. Nah, Bu Amel juga sebagai guru BK sangat-sangat menyayangkan beberapa anak melakukan perilaku menyimpang dan itu terjadi karena mereka itu FOMO. Nah, tadi kan Bastian kan menjelaskan dari sisi negatifnya nih. Kalau menurut Eka, apakah FOMO itu selalu buruk? Oke, kalau menurut saya FOMO itu nggak hanya tentang perilaku yang negatif aja ya Bu. Jadi FOMO itu bisa didasari dengan perilaku-perilaku yang positif. Seperti halnya kita melihat gaya hidup artis yang selalu memposting di sosial media kayak halnya jogging, trekking, hiking, atau ngeposting yang makanan-makanan bergizi itu. Nah, dari situ kita dapat melihat dan kita dapat meresapi bahwa setiap updatean di sosial media itu pasti ada hal positifnya. Ibu setuju sekali nih dengan pendapat Eka, karena FOMO ini sangat erat kaitannya dengan sosial media. Terlebih pada zaman sekarang kita pasti selalu menggunakan sosial media. Nah, padahal di sosial media itu kita selalu melihat updatean-updatean dari orang lain, postingan orang lain, dan itu tuh membuat kita menjadi merasa kurang bersyukur karena kita merasa, loh kok kita tidak seperti itu ya, seperti itu. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, pernah nggak sih kalian itu merasakan FOMO? Bisa mungkin diceritain ke teman-teman apa yang kalian rasain ketika kalian sedang FOMO? Aku pribadi sih udah pernah ya, malah lagi kejadian sekarang ini. Nah, teman-teman di kelas aku itu banyak banget yang main Mobile Legends atau yang lebih sering dipanggil itu ML. Nah, karena banyak banget yang main, aku jadi ngerasa tertantang nih, kok kayaknya asik banget. Nah, terus aku jadi FOMO deh. Tapi karena ini cuman game, aku bisa memanajemen waktu dan mengisi waktu luang dengan melakukan hal-hal positif lainnya. Oke, Bastian ini sudah sangat keren sekali ya, bisa mengatasi FOMO bermain Mobile Legends dengan cara memanajemen waktu dengan baik. Nah, menurut kalian, apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi FOMO itu? Oke, kalau menurut aku, kalau sosial media itu penting, tapi kita juga harus selalu fokus kepada hal-hal yang kita sukai, dan juga yang paling utama kita bisa mengatur waktu dan juga selalu bersyukur dengan apa yang udah kita miliki. Nah, terus kita sadar nih kalau yang diposting orang itu belum 100% benar. Kita bisa omongin dulu ke orang-orang yang kita percaya. Nah, sekarang juga kan sudah ada Pick Air One Solo Beken yang dimana kita bisa jadi konselor sebaya bagi teman-teman semua. Luar biasa sekali ya, anggota Pick Air One Solo Beken ini tentunya siap sedia menerima cerita tentang permasalahan kesehatan remaja. Selain itu, mereka juga akan menjadi pendidik sebaya yang berkaitan dengan kesehatan remaja. Baiklah Sobat Beken, hari ini kita sudah ngobrol seru sekali tentang konseling remaja, peran Pick Air, dan sekolah siaga kependudukan. Dan juga tidak lupa kita hari ini sudah membahas FOMO, di mana FOMO ini sering sekali terjadi pada diri kita. Mungkin closing statement dari Eka dan Bastian untuk Taruna One Selo dalam menghadapi FOMO. Menurutku, FOMO itu hal yang sangat manusiawi, apalagi kita sebagai remaja yang masih sibuk untuk mencari jati diri. Nah, tapi kita juga harus sadar kapan FOMO itu bisa bikin kita capek sendiri. Dan kita juga jangan terlalu fokus untuk melihat apa yang orang lain punya sampai melupakan apa yang udah kita miliki. Be yourself, karena kamu nggak perlu jadi orang lain untuk diakui. Aku sih percaya kalau keren itu bukan soal ikut-ikutan tren, tapi bisa bikin pilihan yang sehat untuk diri kita sendiri. Jangan takut ketinggalan, takut itu kalau kamu nggak bisa jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Keren sekali Eka dan Bastian. Karena yang paling penting bukan selalu hadir di dalam setiap momen orang lain, tetapi hadir penuh dalam hidup kita. Terima kasih untuk Eka dan Bastian yang sudah menemani bincang kita di episode pertama ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tetap menjadi remaja keren yang tahu arah, tahu batas, dan tahu kapan istirahat. Bersama kami di Pasti, podcast remaja aktif, sehat, dan positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.